Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Aku mengerti apa yang kau pikirkan, kata Riza lagi. Kau mengira cuma kita yang begini kan? Delia, barangkali kau perlu menginterogasi kawan-kawan wanitamu yang punya pacar, supaya kau tidak lagi didera rasa malu dan bersalah. Ini adalah hal yang wajar, Lia, bukan apa-apa. Kau memang perlu belajar banyak. Memang ada juga orang yang berpacaran dengan betul-betul lurus, betul-betul mengikuti jejak Nabi. Tapi kebanyakan orang, apalagi orang-orang muda pada umumnya, menginginkan sesuatu yang lebih akrab dan lembut untuk menyatakan perasaan hangat dan cintanya. Tidakkah kau merasakan aku melakukannya dengan sepenuh cintaku? Rizal terus berusaha menenangkan hati Delia. Delia memutar wajahnya, memandang ke segenap inci wajah Rizal. Matanya memancarkan sinar kekanak-kanakan yang mencari pegangan untuk dijadikannya kekuatan bahwa apa yang dilakukannya tidaklah salah. Rizal tersenyum, menjentik dagu Delia dengan lembut. Tapi kalau kau betul-betul tidak mau, aku pun tidak akan memaksa. Aku mencintaimu dan akan tetap mencintaimu dengan sangat, sekalipun hanya boleh memandangmu dari jauh. Nah, besok kau jangan lagi duduk di sampingku. Kau duduk di sudut sana, aku di ujung sini. Ya, Delia? Delia tersenyum malu mendengar olok-olok Rizal. Rizal tertawa perlahan. Diturunkan lengan yang melingkar di bahu Delia. Kalau boleh, aku minta air lagi, katanya sambil mengangkat gelas yang sudah hampir kering. Aku memang keterlaluan. Mestinya aku yang menawarinya, sahut Delia cepat-cepat mengambil gelas di tangan Rizal dan membawanya ke dalam. Rizal menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai. Ditengoknya jam tangannya. 9:15. Rumah terasa sangat hening dan sepi. Baru sadarlah Rizal, tape sudah sejak tadi berhenti. Dengan segera dibaliknya kaset, dikecilkan volume sedikit. Baru saja Rizal kembali duduk ketika Delia muncul dengan gelas terisi penuh. Diikutinya segenap gerak Delia dengan matanya, sejak dari meletakkan gelas di meja, menutup jendela sedikit untuk menahan dingin, sampai duduk kembali di sampingnya. Kau duduk di sini lagi? Tanyanya dengan senyum menggoda. Tanpa menjawab, Delia langsung berdiri, maksudnya mau pindah ke kursi di sudut. Tetapi dengan cepat Rizal menangkap lengannya, langsung menarik Delia ke dalam pelukannya. Mau kemana sih? Gampang betul kok ini digoda, katanya perlahan. Delia tak sempat lagi menghindar ketika Rizal menghujani wajahnya dengan ciuman yang bertubi-tubi. Akhirnya dia pasrah saja, bahkan kemudian melingkarkan lengannya ke bahu Rizal. Rizal melepaskan pelukannya sebentar untuk menumpuk kedua bantal kursi di ujung kursi panjang yang mereka duduki. Kemudian dengan hati-hati dibaringkannya kepala Delia di atas tumpukan bantal itu. Delia memandangnya dengan sinar mata melarang dan khawatir. Rizal tersenyum, membelai pipi Delia dengan lembut. Aku tahu Delia, aku tahu.
bisiknya perlahan. Delia merasa napasnya sesak dan susah, terhimpit oleh tubuh Rizal yang besar. Rizal menciumi seluruh wajah dan lehernya. Delia tak dapat lagi berpikir hal-hal yang lain. Bibir Rizal yang hangat dan menggelitik membuat segala sesuatu yang berjarak lebih dari setengah meter dari dirinya tak lagi dapat menggapai pikirannya. Rizal membuktikan bahwa dia pun bukan patung batu yang tidak dapat membedakan pukulan dengan belean. Delia bahkan tak lagi menunjukkan penolakan ketika sekali lagi tangan Rizal turun dari leher dan meraba dadanya. Rizal mendekap Delia ke dadanya, membisikkan panggilan-panggilan yang meluluhkan hati Delia, membuatnya tak lagi mempedulikan segala sesuatu di luar dirinya, juga diri Rizal. Sekarang Delia berbaring di kamarnya, mengenangkan kembali saat-saat yang menggetarkan itu. Seakan dirasakannya kembali sentuhan dan ciuman-ciuman Rizal pada wajahnya, hangat dan meluluhkan. Delia berdesah. Dipeluknya guling dan disusupkannya wajahnya ke bantal. Dia belum pernah berciuman dengan pemuda manapun sebelum itu, apalagi sentuhan-sentuhan yang lebih dalam dan intim. Rizal memberikan pengalaman yang sangat mengesankan padanya. Rizal menuntunnya menjenguk dunia baru, dunia yang selama ini tertutup dan menjadi alam misteri baginya. Dunia yang hanya dikenalnya dari novel, dari cerita kawan-kawannya, dan sedikit dari film. Sekarang dia tahu, membaca, mendengar, melihat dan merasakan sendiri amatlah berbeda. Dunia baru itu menjadi dunia yang indah baginya, karena Rizal memperkenalkannya dengan sabar, lembut dan penuh cinta kasih. Besok Rizal akan membawanya ke Temanggung. Delia berdebar-debar memikirkannya. Dia sudah seringkali dibawa berkenalan kepada orang tua kawan-kawannya, baik kawan laki-laki maupun wanita, dan tak ada perasaan istimewa dalam hatinya selain senang saja. Tetapi dibawa berkenalan kepada keluarga kekasih tercinta, pemuda tempat menggantungkan masa depan, sungguh lain rasanya. Ya, namanya saja calon mertua. Tentu harus lebih hati-hati menjaga sikap dan kata-kata. Delia sibuk berpikir-pikir akan mengenakan baju apa dan mengatur rambut bagaimana agar kelihatan sopan dan pantas. Dia bahkan tidak tahu harus membawa sekedar oleh-oleh atau tidak. Besok saja ditanyakan pada Mbak Wita. Akhirnya dia memutuskan setelah capek berpikir dan tidak menemukan jalan keluar yang memuaskan hatinya. Pikiran nakal tiba-tiba saja menyelusup ke kepala Delia. Apakah Mbak Wita pernah juga bercumbuan dengan Mas Rahmat? Seperti apa yang kulakukan bersama Mas Rizal? Delia tersenyum. Delia mendapat sambutan hangat dari keluarga Rizal. Selain karena dia adik Yuda yang sudah sangat dekat dengan keluarga itu, penampilan dan tingkah lakunya sendiri memang menarik hati. Dari 5 orang adik Rizal, seorang bekerja di Jakarta, seorang lagi wanita sudah menikah dan ikut suaminya di Surabaya. Jadi di rumah itu tinggal 3 orang adik dan kedua orang tuanya. Riri, adiknya nomor 5 masih kelas 3 SMA. Adik berikutnya Lisa, kelas 3 SMP, jago menari dan main basket. Si bungsu Arif hampir ujian akhir di sekolah dasar. Paling suka ngebut dengan sepeda trailnya. Seorang laki-laki setengah umur, berbadan tinggi besar, dengan rambut keputih-putihan dan wajah memancarkan tanggung jawab serta cinta yang besar, membapai 4 orang anak perempuan
dan 3 orang laki-laki. Berpadanan dengan suaminya, Ibu Rizal bertubuh tinggi, tetapi tidak gemuk meskipun usianya sudah hampir mencapai 50 tahun. Wajahnya ayu dan bersih, mirip dengan Ita. Delia menyalami semua satu persatu. Ketika menyalami ayah dan Ibu Rizal, diciumnya tangan kedua orang tua itu dengan khidmat. "Wah, baru sekarang ya lihat rumah Mbak Ita, Delia. Beginilah, kecil dan berantakan," kata Ibu Rizal sambil merapikan taplak meja yang tidak tepat terletak di tengah. "Sama saja, Bu. Rumah saya malahan lebih kecil lagi. Lagi pula halamannya sempit, tidak seperti di sini," sahut Delia sambil mengedarkan pandangannya berkeliling halaman. Halaman rumah Rizal memang luas. Rasanya untuk main sepak bola 2 kesebelasan pun masih akan longgar. "Nanti biar Rizal ambil ikan mas di kolam belakang buat lauk. Kau boleh ambil yang paling besar, Delia, sesukamu," sambung sang bapak. "Terima kasih, Pak. Tapi kalau saya boleh mengambil sesuka saya khawatir kolam akan tinggal berisi air dan lumut saja." Semuanya tertawa mendengar gurau Delia. "Delia makannya memang paling banyak, Bu. Makanya nanti Ibu mesti masak nasi 2 kali lipat, biar cuma ketambahan 1 orang," sambung Rizal mengolok Delia. "Kalau Mas Rizal, Bu, makannya cuma sekepala kucing, tapi habis sampai ke piring dan sendoknya, semua ditelan," balas Delia tak mau kalah. Kali ini Rizal yang menjadi objek tertawaan. Percakapan rame-rame itu tidak berlangsung lama, sebab Riri yang sedang asik belajar membuat kek dari majalah dengan segera menarik Delia ke dapur. Delia sendiri tidak begitu pandai membuat kue, meskipun pernah sekali 2 kali mencobanya. Dia lebih sering memasak lauk atau makanan kecil yang tidak perlu dikocok lama-lama. Soalnya dia tidak punya mixer listrik, jadi malas kalau harus membiarkan lengannya pegal mengacau telur sampai berbuih. Meskipun begitu, beberapa kali membuat kue gosong atau mentah di dalam cukup dapat membantu Riri membuat kuenya cantik dan sedap. Acara memasak kue belum lagi selesai seluruhnya ketika Lisa ikut menyusul ke dapur dengan membawa majalah mode. Berbeda dengan Riri yang suka makan enak, Lisa lebih senang mengenakan pakaian bagus. "Model yang ini bagus nggak, Mbak?" Ditunjukkannya sebuah model gaun terusan pada Delia. "Aduh, bagus. Apalagi kau kurusan. Tanggung pantes deh," komentar Delia dengan sejujurnya. Gaun itu memang manis meskipun modelnya sederhana. "Tuh, kemarin Mbak Riri bilang jelek. Kayak karung gandum diikat katanya. Nanti ke toko cari bahannya, mau Mbak?" "Alah, sekarang kan sudah siang. Jam 12 nih. Kok sih kalau cari bahan lama sekali? Semua dilihatin dulu. Dari toko di ujung sampai ke ujung yang lain. Sudah gitu, belum tentu dibeli." "Lain kali saja deh, Lis. Ajak Ibu. Mbak Lia kan capek," sergah Riri panjang lebar. Lisa membisu dengan wajah kecewa. Delia tidak sampai hati melihatnya. 1,5 jam dia menemani Riri masak. Masa untuk Lisa tidak diberinya waktu sama sekali. "Sudahlah, ayo berangkat sekarang. Kalau kita cepat, rasanya masih nyampe waktunya," katanya memutuskan. Lisa tersenyum dengan gembira. Cepat-cepat dia mengambil sepatu dan tasnya. Delia menoleh pada Riri yang masih menunggui kuenya dalam oven. "Sebentar lagi itu masak, Ri. Tunggu saja sampai warnanya agak kecoklatan." Riri menoleh
tersenyum dan mengangguk. Takut dimarahi kakaknya kalau sampai terlambat tiba di rumah, Lisa tidak rewel memilih bahan baju seperti biasanya. Di toko pertama ada bahan merah berkotak-kotak yang menarik perhatiannya. Sayang sebagian besar bajunya sudah berwarna merah. Masuk toko kedua, dia jatuh hati pada gabardin abu-abu tua. Tapi keputusan untuk membeli belum juga jatuh. Setelah berkeliling ke toko ketiga dan keempat, dan ternyata tidak ada lagi corak yang cukup bagus, akhirnya mereka kembali ke toko kedua dan menyuruh pelayan memotong gabardin abu-abu tua itu 2,5 meter. Jam 1:15, Delia dan Lisa tiba di rumah kembali. Kebetulan makan siang sudah selesai disiapkan. Setelah sembahyang bersama-sama, beramai-ramai mereka mengepung meja makan. Hidangan yang tersedia biasa saja, sekalipun Delia menjadi tamu istimewa hari itu. Nasi putih yang hangat, ikan mas goreng hasil tangkapan Rizal, sayur asam yang terdiri dari jagung muda, kacang panjang dan wortel, kerupuk udang, sambal goreng dan lalapan selada, timun, dan tomat. Semuanya serba segar dengan sayur-sayuran. Sambal yang dibuat Ibu Rizal sungguh enak, membuat Delia melupakan sejenak aturan diet yang harus ditaatinya. Delia senang mengamati kehidupan keluarga itu. Segalanya serba teratur, rapi dan akrab. Tak pernah didengarnya suara orang membentak atau gaduh yang ditimbulkan barang-barang yang diletakkan dengan kasar atau sembarangan. Tak ada sedikit pun barang yang tak berguna tercecer di lantai atau di tempat yang tidak semestinya. Waktu pun diatur dengan baik. Jam 2 siang, biasanya semua pergi tidur, kecuali bagi yang punya pekerjaan ekstra. Siang itu pun mereka semua pergi tidur pada jam 2. Delia dipersilahkan istirahat di kamar Riri yang mempunyai tempat tidur besar. Riri cepat sekali terlelap. Sebaliknya, Delia masih saja ketak-ketip. Jam 2:30, Delia tidak tahan lagi berbaring di kamar. Dengan berjingkat-jingkat dia keluar, terus ke halaman belakang. Di halaman belakang itu terdapat 2 buah kolam. Satu diisi gurame, satu dihuni ikan mas. Di sudut yang lain segala macam sayuran tumbuh dengan subur, mulai dari terung, kacang panjang, cabai merah sampai termemes. Di sela-sela sayuran itu menjulang tinggi pohon mangga dan jambu sukun. Kandang ayam terletak di pinggir, dekat kolam gurame. Halaman samping dipenuhi dengan pohon anggrek yang diatur dengan rapi dalam baris-baris. Kebun anggrek itu dikelilingi dengan pagar kawat setinggi 2 meter untuk melindunginya dari binatang liar maupun tangan jahil. Tiap selang waktu tertentu, anggrek-anggrek yang sudah mekar dipotong dan dijual ke toko bunga atau diberikan kepada sanak tetangga yang sedang membutuhkan. Delia menemukan Rizal sedang berjongkok di tepi kolam, memberi makan ikan-ikan mas yang hilir mudik berenang di air. Boleh dikata, dialah tuan pemilik kolam itu. Sepulang dari Malaysia dan sementara menunggu pekerjaan, dia membuat kolam berukuran 2 kali 4 meter dan membeli bibit ikan mas dari Dinas Perikanan. Dipeliharanya ikan-ikan kecil itu dengan telaten dan penuh kasih sayang, seperti membesarkan seorang anak. Sekarang ikan-ikan itu sudah sebesar telapak tangan orang dewasa, beberapa malahan sudah melahirkan anak. Kolam gurame itu kepunyaan bapak. Sudah belasan tahun usianya. Dibuat sewaktu Rizal baru berumur 10 tahun. Delia berdiri di belakang Rizal, mengawasi seluruh halaman dengan tidak jemu-jemunya. Nyaman sekali rumahmu, Mas Rizal. Di tengah kota,
Tapi rasanya seperti di gunung. Di mana-mana sayuran, bunga, dan binatang piaraan. Komentar Delia dengan kagum. Rizal menoleh tersenyum memandang Delia. Keluargaku semuanya suka berkebun dan memelihara binatang. Ibu dan bapak memang mengajar kami demikian, supaya anak-anak betah tinggal di rumah. Lagi pula, itu memupuk rasa cinta kasih anak-anak kepada alam dan sesama makhluk hidup. Kau tidak tidur? Delia menggeleng. Dihampirinya Rizal ikut berjongkok di tepi kolam. Ikanmu gemuk-gemuk, merangsang selera tukang masak, katanya sambil mengawasi ikan-ikan mas yang berebut makanan. Nanti kita tangkap lagi beberapa ekor untuk dibawa ke Jogja. Aku tadi sudah menangkap 2 ekor yang paling besar. Tak apa, ikan ini akan selalu berbiak dan semakin banyak. Kalau saja halaman rumahmu agak luas, bisa kubuatkan kolam semacam ini di sana. Delia menjumput makanan dari kantong plastik di tangan Rizal, menaburkannya ke arah rombongan ikan. Oh ya, Rizal menoleh pada Delia. Kemarin aku menjanjikan perangko luar negeri untukmu ya. Ayo, mumpung masih ingat. Rizal menaburkan segenggam makanan pada ikan-ikannya, kemudian bergegas pergi ke rumah. Delia mengikutinya di belakang. Sampai di pintu kamar Rizal, Delia berhenti. Memandang Rizal menggeser pintu kaca lemari bukunya dan mulai mencari-cari. Masuklah, Rizal menolehnya. Tak apa-apa. Perlahan, Delia melangkah masuk. Rizal mengulurkan 2 buah album perangko besar-besar. Yang satu belum penuh. Besok kita cari di Jogja, katanya. Delia membuka halaman album satu persatu. Semua isinya bagus, lengkap dari semua negara ada. Rizal memberikan kaca pembesar untuk melihat perangko-perangko itu lebih jelas. Magyar Posta itu mana sih? Tanya Delia ketika beberapa kali menemukan perangko bertuliskan Magyar Posta. Oh, itu perangko Hongaria. Orang Hongaria seringkali menyebut dirinya dengan Magyar. Hanya nama saja. Sama halnya orang Belanda menyebut dirinya Duits. Orang Yunani disebut Greek dan lain-lain. Delia mengangguk-angguk. Boleh kupinjam? Maksudku, ku bawa pulang ke Jogja beberapa hari? Itu semua untukmu. Oh ya? Delia menatap Rizal dengan berseri-seri. Terima kasih banyak. Puas meneliti perangko, Delia pergi ke jendela, memandang lepas keluar. Kamar Rizal terletak di pojok, sehingga dari jendela itu pandangan bisa lepas ke halaman belakang dan halaman samping. Rumah yang indah, keluarga yang menyenangkan. Delia bergumam. Aku kerasan tinggal di sini, Mas Rizal. Rizal memeluk bahu Delia dari belakang. Diciumnya rambut Delia dengan teramat lembut, hampir-hampir tak menyentuh. Kelak kau boleh sesukamu tinggal di sini, katanya perlahan. Nanti aku tukarkan bedku dengan bed Riri yang besar. Mengapa? Kita tahu tidak akan selamanya tinggal di sini, kan? Delia menoleh sedikit dan hidungnya menyentuh pipi Rizal. Sudah barang tentu tidak. Sekalipun begitu, kamar ini tetap menjadi milikku. Jadi kalau sewaktu-waktu kita pulang kemari, kita masih punya tempat beristirahat. Kamar Mbak Ita, Sulis dan Astari pun masih ada di belakang. Ya, kalau orangnya pas gak ada di rumah, boleh saja dipakai yang lain. Tapi kalau orangnya pulang, kamar itu
mutlak haknya. Delia mengangguk-angguk. Dulu dia dan Wita sekamar, tapi setelah Yuda nikah dan pergi, kamar Yuda ditempatinya. Ya, rumah Mas Rizal besar sih, pikirnya. Ngantuk kok sekarang, gumam Rizal melihat Delia menguap. Delia tersenyum, mengangguk. Tidur sajalah dulu, baru jam 3. Mereka biasanya pada bangun jam 4. Tidur saja di tempatku. Riri suka berguling ke sana kemari kalau tidur. Aku akan membaca di sini. Delia mengangguk. Dipukul-pukulnya bantal Rizal, lalu membaringkan diri. Rizal membungkuk, mengecup kening dan kedua belah mata Delia, lalu mengambil sebuah buku dan duduk membaca. Delia tidak dapat tidur dengan tenang. Bagaimanapun dia merasa tidak enak tidur di kamar Rizal, sekalipun pintu dibuka lebar dan mereka tidak berbuat apa-apa. Kalau tiba-tiba adik apalagi orang tua Rizal melihatnya, tentu akibatnya tidak begitu baik. Dengan setengah mengantuk, Delia bangun dan turun dari tempat tidur. Dirapikannya rambutnya yang kacau. Gak jadi tidur. Rizal memandangnya. Delia menggeleng seraya menengok jam tangannya. Hampir jam 4. Sebentar lagi semuanya pada bangun. Lebih baik aku membaca di kamar depan, sahutnya. Rizal mengangguk. Mereka tiba di Jogja lagi pada jam 7 malam. Rizal mengantar Delia sampai ke rumahnya, meninggalkan 4 ekor ikan mas dan membawa 4 ekor lagi untuk Itah di rumah. Terima kasih untuk semuanya. Aku bahagia sekali hari ini, bisik Delia ketika mengantar Rizal sampai pintu depan. Rizal tersenyum. Terima kasih kembali untuk Mulia. Aku pun bahagia hari ini, balasnya. Delia mengangguk. Rizal mengelus dagunya, lalu berbalik dan melangkah lambat-lambat keluar halaman. Delia masih berdiri di pintu, memandang punggung Rizal sampai hilang di tengah pepohonan yang tumbuh di sepanjang pagar. Malam itu Delia tidur dengan amat nyenyak. Rasa capek yang ditimbun dengan bahagia membuat kasurnya terasa begitu empuk dan hangat, mengantarnya tidur dengan serangkaian mimpi-mimpi indah. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.